Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di program tausiah menjelang berbuka puasa. Hari ini saya pengen ngajak kita mentadaburi tentang ayat dan hadis-hadis tentang gimana caranya menikmati ibadah sholat. Karena salah satu di antara amal yang istimewa di bulan Ramadan itu adalah Qiyamu Ramadan, atau kita menyebutnya dengan istilah sholat tarawih. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang mendirikan sholat di malam Ramadan, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan bahwa sholat termasuk salah satu amalan yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan kita menyebutnya dengan istilah sholat tarawih, sholat santai. Nah, pertanyaannya, apakah sholat tarawih kita sudah benar-benar menjadi sholat santai? Apakah sholat-sholat kita setelah tarawih seperti sholat wajib, sholat sunnah, udah benar-benar bikin jiwa kita bisa ngerasain santai? Karena tarawih itu dari kata roha. Roha itu terus jadi bahasa Indonesia rehat. Berarti sholat tarawih itu adalah rohatun nafs, sholat rehatnya jiwa. Nah, gimana caranya biar sholat itu kerasa di hati kita, sehingga jiwa kita bisa menjadi rileks dengan ibadah sholat. Atau sebaliknya, ketika kita sholat, jiwa kita menjadi terusik, kita jadi terganggu, kita jadi terbeban. Hari ini saya pengen kita tadaburi beberapa ayat dan hadis tentang cara rileks di dalam sholat atau menjadikan sholat kita sebagai rohatun nafs, istirahat jiwa. Yang pertama, kita bacakan dulu ayat Allah di dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang di dalam salatnya dia bisa merasakan khusyuk. Gimana sih cara biar kita bisa khusyuk sehingga sholat kita bisa menjadi rohatun nafs, istirahat bagi jiwa? Kata para ulama, khusyuk itu diraih dengan banyak hal. Faktornya itu banyak. Salah satunya adalah kalau kita bisa sholat dengan ihsan. Apa itu sholat dengan ihsan? Seperti kata Nabi, "Anta budallah ka'annaka tarah, fa'illam takun tarah fa'innahu yarak." Beribadah atau sholat seolah-olah kita ngelihat Allah. Kalau kita nggak bisa ngerasain bahwa seolah-olah kita ngelihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Jadi cara untuk sholat yang rohatun nafs, yang bisa rehat bagi jiwa itu adalah ketika kita mau sholat, kita niatkan bahwa kita mau ketemu Allah. Kita niatkan kalau kita tuh mau ketemu dengan pencipta langit dan bumi. Bukan sekedar mau melakukan satu gerakan tertentu seperti berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Bukan. Tapi kita pengen ketemu dengan Allah. Gimana caranya menghayati pertemuan dengan Allah itu menjadi sesuatu yang penting? Caranya kita harus merasakan fakir di hadapan Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu semuanya fakir di hadapan Allah. Maksud fakir, butuh kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita yang ngerasa gak butuh sama Allah? Siapa di antara kita yang ngerasa gak punya masalah untuk ditolong sama Allah? Siapa di antara kita yang ngerasa gak punya harapan untuk meminta kepada Allah? Semua kita punya masalah, semua kita punya hajat, semua kita punya harapan, dan satu-satunya yang bisa menolong kita dalam masalah kita, yang bisa memenuhi harapan-harapan kita, hanyalah Allah. Sehingga ketika kita dipanggil untuk sholat, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, baik itu berjamaah atau sendiri, kita datang kepada zat yang kepadanya kita akan meminta banyak pertolongan dan kebaikan.
Nah, pertemuan dan perasaan fakir inilah yang coba kita bangun ketika kita sholat. Nabi SAW menyebutnya dengan istilah ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita ketemu sama Allah. Sehingga pas kita sholat dengan perasaan bahwa kita ketemu dengan Allah, kita udah gak ingat yang lain, karena kita lagi fokus mau meminta banyak kebaikan kepada Allah. Kita lagi fokus meminta pertolongan kepada Allah. Kita lagi fokus dengan masalah-masalah yang kita pengen adukan kepada Allah, sehingga kita nggak akan ingat yang lain kecuali, ya Allah, saya lagi punya banyak masalah nih, dan Engkau satu-satunya harapan saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang dimaksud oleh Nabi dengan kalimat ihsan. Beribadah atau sholat dengan perasaan pengen ketemu dengan Rabb yang kepadanya lah kita menggantungkan banyak harapan dan doa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah nyuruh kita minta pertolongan dengan salat salah satunya. Makanya kita coba rasain, salat ini adalah jalan datangnya keajaiban. Salat ini adalah jalan datangnya pertolongan dari Allah. Salat ini adalah media komunikasi saya dengan Allah. Salat ini adalah cara saya curhat dan mengadu kepada Allah. Itu yang kita hadirkan yang disebut dengan kata ihsan. Kalau kita bisa ihsan, bertemu dengan Allah di dalam salat dengan perasaan bahwa kita butuh Allah, nahnu fuqara'u ilallah, insya Allah kita akan merasakan khusyuk. Dan khusyuk itulah inti dari rahatun nafs fis shalah, rehatnya jiwa di dalam ibadah sholat. Saya teringat dengan bahasa Nabi SAW ketika Nabi lelah dengan pekerjaan beliau, capek menggali parit Khandak ketika mau terjadi perang Ahzab. Kemudian ancaman orang-orang kafir Quraisy juga semakin dekat ke kota Madinah. Kemudian bulian dari orang-orang munafik juga luar biasa kencengnya. Nabi merasa lelah jiwanya dan lelah raganya. Maka Nabi SAW meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Nabi nggak mengatakan, ya Bilal adzin, wahai Bilal azan, bukan. Tapi Nabi mengatakan, ya Bilal arihna bis sholah, wahai Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Apa maksud istirahatkan kami dengan sholat? Maksudnya Nabi itu kalau udah sholat merasa bisa rohah, bisa rehat. Dan itulah yang menjadi inti dari ibadah sholat. Ketika kita bisa merasakan rohatun nafs, ketenangan jiwa, kenyamanan, istirahat. Kemudian kalau kita misalnya membedah di antara bacaan-bacaan yang terkandung di dalam ibadah sholat, sehingga kenapa sholat ini bisa menjadi rohatun nafs, menjadi rehat jiwa, adalah salah satunya karena di dalam sholat itu ada zikir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub? Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Zikir apa? Banyak. Ada doa iftitah, itu isinya zikir. Ada bacaan Al-Quran, isinya juga zikir. Al-Fatihah isinya zikir. Ayat-ayat yang lain isinya zikir. Ayat kursi isinya zikir. Kemudian ketika kita ruku isinya zikir. Iktidal zikir, sujud zikir, tahiyat zikir, sampai salam zikir. Sehingga zikir-zikir yang terangkum dalam satu ibadah ini harusnya membuat hati kita menjadi tenang kalau kita memaknainya dengan benar. Kita fahami apa maksud dari kalimat-kalimat itu. Apa maksud dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa maksud dari kalimat Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum kalau kita baca ayat kursi? Apa maksud dari kalimat Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Apa maksud dari kalimat Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni? Semua zikir-zikir yang kita baca di dalam sholat itu adalah obat untuk hati yang gelisah, obat untuk hati yang gundah, obat untuk hati yang galau, obat untuk hati yang merasa kecewa, sedih, hazan, untuk hati yang merasa terluka. Obatnya adalah zikrullah yang terkandung di dalam ibadah sholat. Makanya tugas kita adalah pertama, ketika kita mau sholat, coba hadirkan rasa bahwa kita mau ketemu sama Allah dan Allah satu-satunya harapan kita dalam semua masalah kita. Satu. Kedua, pas mau sholat kita coba merasa bahwa kita emang butuh Allah.
Karena kalau kita sholat dalam keadaan kita ngerasa nggak butuh Allah, kita bisa nyelesain sendiri, ya kita nggak akan ngerasa ihsan bertemu dengan Allah. Makanya kita ngerasa, ya Allah saya lemah, ya Allah saya bodoh, ya Allah saya miskin, ya Allah saya nggak berdaya, ya Allah saya hina. Sedangkan Engkau maha perkasa, maha segala-galanya, maha kuasa, maha bijaksana, maha baik, maha penolong, dan seterusnya. Hadirkan rasa nahnu fuqara'u ilallah. Yang ketiga, supaya kita bisa ngerasain rahatun nafs, di dalam sholat kita coba maknai kembali atau fahami kembali kalimat-kalimat zikir yang kita baca, supaya kita mengerti dan bisa tadabbur. Kalau mau baca ayat, bacalah ayat yang kita mengerti terjemahannya. Usahain lebih sering membaca terjemahan-terjemahan dari ayat yang kita udah hafal, supaya pas kita baca di dalam sholat kita tahu banget arti dari ayat tersebut dan menjadi zikir yang menjadi obat hati. Kemudian yang keempat, caranya apa? Sallu sholatal muwaddi, kata ulama. Sholatlah seolah-olah itu sholat terakhir kita. Pengen dapat sholat yang berkualitas? Coba bayangin kalau sholat itu adalah sholat terakhir kita. Yang kita nggak akan sholat lagi setelahnya. Yang nanti di dalam kubur kita akan bilang, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya pengen sholat tapi udah nggak bisa. Dan kesempatan kita cuma sekali itu, sholat muwaddi, sholat perpisahan. Kira-kira kalau kita sholat dengan sholat muwaddi, sholat perpisahan, akan seperti apa sholat kita? Apa yang akan kita baca? Apa yang akan kita doa di dalam sholat kita? Karena itu yang terakhir kali, dan setelahnya kita akan wafat. Jadi itulah diantara nasihat-nasihat ulama tentang bagaimana cara menikmati sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, terutama sholat tarawih, sebagaimana namanya tarawih dari kata roha. Mudah-mudahan tarawih kita adalah tarawih yang rohatun lin nafs, istirahat bagi jiwa yang sakit, jiwa yang terluka, jiwa yang gundah, jiwa yang sedih, jiwa yang kecewa. Mudah-mudahan istirahatnya adalah sholat. Makanya para sahabat mengatakan, annan nabiyya idza hasibahul amr fazi'a ila sholah. Nabi itu kalau ada masalah sedikit, buru-buru sholat. Ada masalah sedikit, buru-buru sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Barakallahu fiik.